Oke, mata kuliah patofisiologi, nah ini adalah kontrak kuliahnya adik-adik, biasanya selalu disampaikan pada awal perkuliahan ya, untuk menyampaikan materi-materi apa saja yang akan kita pelajari selama 1 semester, lalu identitas mata kuliahnya, serta tugas-tugas dan penilaiannya. Untuk dosen pengampunya di sini ada 2, yaitu Bu Martina dengan Bu Kadek. Bu Kadek Novi Prajawanti ya, yang insya Allah akan mengisi pada minggu depan. Jadi untuk PJMK-nya di sini adalah Bu Martina, sehingga yang menyampaikan kontrak perkuliahan pada pagi ini adalah Bu Martina terlebih dahulu. Kemudian untuk identitas mata kuliahnya, Adik, jadi mata kuliah patofisiologi ini SKS-nya 2 SKS ya. Jadi 2 kali 50 yaitu durasinya 100 menit. Kemudian ini disampaikan di semester 3 yaitu ganjil 2021-2022. Kemudian untuk mata kuliah prasyaratnya adalah biologi dasar dan anatomi fisiologi manusia ya. Lalu untuk manfaat dari mata kuliah ini nantinya adalah mahasiswa S1 Farmasi dapat memahami tentang konsep-konsep patofisiologi penyakit ya, bagaimana penyakit itu terjadi, kemudian penyebabnya apa atau etiologinya bagaimana, kemudian faktor-faktor resikonya apa saja, lalu mekanisme terjadinya penyakit bagaimana ya, manifestasi klinisnya bagaimana, manifestasi klinis itu gejala dan tanda-tandanya ya. Setelah itu juga bagaimana patogenesisnya atau perjalanan penyakitnya hingga mengarah kepada komplikasi ya. Itu patofisiologi. Kalau semester lalu kita bicara tentang kondisi normalnya, maka patofisiologi ini kita akan membahas kondisi tidak normalnya. Lalu untuk capaian pembelajaran dari mata kuliah ini ada 4 aspek adik-adik. Yang pertama aspek sikap ya, yang Bu Martina nilai dalam perkuliahan ini adalah sikap bertanggung jawab adik-adik dalam mengikuti perkuliahan ya. Jadi misalkan Zoom seperti ini ya harus aktif, kemudian tanggung jawab dalam mengerjakan tugasnya baik itu mandiri maupun berkelompok ya. Kalau berkelompok berarti harus juga saling bekerja sama ya, tidak boleh jaga no istilahnya ya, mengandalkan teman satu kelompoknya. Kemudian bertanggung jawab juga untuk mengikuti ujian patofisiologi ya. Jadi diupayakan agar adik-adik ini mengikuti setiap asesmen yang Bu Martina berikan, baik itu kuis, tugas maupun ujian-ujiannya ya. Jadi harus diikuti semua supaya nanti berjalan dengan baik ya, tidak perlu ada susulan-susulan seperti itu karena tentunya akan cukup mengganggu ya, kecuali dalam kondisi yang tidak bisa tidak bisa ditunda begitu ya urusannya. Kemudian untuk aspek yang kedua yaitu pengetahuan, aspek kognitif. Jadi yang diharapkan adalah adik-adik nanti mampu menganalisis ya. Ini tingkatannya sudah level 4 kalau untuk S1 ya, menganalisis. Jadi tidak hanya tahu definisi saja, tidak hanya bisa menjelaskan mekanisme saja, tetapi mampu menganalisis. Misalnya ada suatu kasus ya, seperti ini misalnya tentang COVID-19 yang lagi in ya. Nah, kalian bisa menganalisis tuh apa sih penyebab penyakit ini, kemudian mekanismenya bagaimana, kalian mampu menganalisis dari kasus yang ada ya. Itu untuk level pengetahuan. Lalu untuk keterampilan, ini ada keterampilan umum dan keterampilan khusus. Kalau keterampilan umumnya, kalian nanti diharapkan dapat memiliki pemikiran yang logis, kritis, sistematis, dan inovatif. Nah, ini bisa dinilai dari proses belajar mengajar, baik itu secara langsung, tatap muka, maupun dengan secara tidak langsung atau sinkronus, ya, melalui tugas-tugas dan seterusnya. Lalu yang merupakan keterampilan khusus ini adalah adik-adik mampu menguasai iptek, ya, kemampuan riset dan kemampuan pengembangan diri, khususnya di bidang patofisiologi. Ya.
Lalu ini ada kemampuan akhir yang direncanakan dan indikator-indikator. Jadi kalau adik-adik memperhatikan kontrak kuliah ini sebetulnya kalau belajar sudah tidak kesulitan lagi ya. Ini adalah polanya, patronnya. Jadi apa sih yang harus saya kuasai? Di sini sudah ada semuanya ya, mulai dari topik pertama sampai dengan topik terakhir. Nah, ini harapannya Bu Martina kalian bisa membacanya ya. Untuk materi-materinya, jadi pertama hari ini kita akan membahas tentang pengantar patofisiologi ya, apa sih patofisiologi itu, kemudian patofisiologi umum dan mekanisme penyakit ya, jenis-jenisnya dan juga istilah-istilah di dalam patofisiologi ini akan kita pelajari hari ini. Lalu untuk minggu depan ini masuk ke topik 3 yaitu patofisiologi cairan tubuh dan elektrolit ya. Jadi bagaimana kalau ada gangguan keseimbangan cairan tubuh dan elektrolit ini akan dibahas. Lalu ada lagi patofisiologi gangguan pada darah, kemudian patofisiologi gangguan pada sistem imun, patofisiologi dan patofisiologi gangguan sistem syaraf atau neurologik, kemudian patofisiologi sistem sirkulasi ya, peredaran darah ya. Kalau yang tadi darahnya yang ketujuh ini adalah pembuluh darahnya ya, karena ada beberapa penyakit yang berkaitan dengan gangguan pembuluh darah, misalnya tekanan darah tinggi ya atau tekanan darah rendah. Ini yang mungkin kalian sering menjumpai, tetapi masih banyak sekali penyakit-penyakit yang berkenaan dengan patofisiologi pembuluh darah. Kemudian ada lagi patofisiologi gangguan pada sistem pencernaan ya, atau kita kenal dengan gastrointestinal. Nah, istilah-istilah ini tentu adik-adik sudah familiar di anatomi fisiologi dulu ya. Kemudian yang kesembilan adalah patofisiologi sistem pernafasan atau gangguan-gangguan pada sistem pernafasan dan atau respirasi. Kemudian patofisiologi sistem endokrin ya, endokrin ini berkaitan dengan hormonal. Ya, dulu sudah kita bahas juga apa saja kelenjar-kelenjar yang menghasilkan hormon, bagaimana kalau terjadi gangguan ya, nanti akan kita pelajari di patofisiologinya. Kemudian patofisiologi gangguan sistem reproduksi. Kemudian yang berikutnya adalah patofisiologi sistem muskuloskeletal ya, bagaimana atau apa saja gangguan-gangguan atau penyakit-penyakit yang berkaitan dengan otot maupun tulang ya. Kemudian patofisiologi yang berikutnya adalah sistem ekskresi. Di sini yang dibahas antara lain adalah pada kulit dan hepar serta urinaria ya. Kalau respirasi kan sudah dibahas sebelumnya ya. Begitu. Untuk ekskresi kan ada 4 ya, adik-adik ya. Ada kulit, ada hepar, ada urin, dan satu lagi ada respirasi. Respirasi sudah kita bahas di sebelumnya. Nah, semua materi ini, 14 materi ini akan menuju kepada capaian pembelajaran yang sudah kita bahas tadi ya, Dede. Lalu untuk bacaan atau referensi yang kalian pakai, ini Bu Martina tidak membatasi ya, apapun bukunya boleh kalian dijadikan referensi. Jadi referensi utama adalah dari buku teks, kemudian dari artikel di jurnal, baik itu nasional maupun internasional. Jadi utamanya adalah dua itu ya. Sisanya kalau untuk bahan bacaan saja oke, misalnya dari website begitu ya. Tapi yang paling diutamakan adalah buku teks dan juga artikel dari jurnal ya. Lalu untuk strategi perkuliahannya adik-adik ya seperti yang sudah diumumkan sebelumnya bahwasanya perkuliahan teori pada semester ini masih online ya. Kalau memungkinkan ada offline misalkan diskusi masih dibolehkan tetapi dengan protokol kesehatan ya. Kalau yang untuk patofisiologi ini teorinya full online. Ya. Lalu untuk metodenya di sini Bu Martina menggunakan metode hybrid learning ya. Hybrid learning ini adalah memadukan kuliah sinkronus atau tatap muka langsung dengan Zoom dan juga asinkronus yang secara tidak langsung. Kalau yang sinkronus atau langsung kita menggunakan media Zoom meeting ya Dede, sedangkan untuk kuliah asinkronusnya ini menggunakan e-learning stickers. Nah, ini e-learning stickers baru adik-adik, jadi mungkin dalam minggu ini akan ada sosialisasi bagaimana cara menggunakan e-learning. Kalau Bu Martina boleh menggambarkan, e-learning stickers itu seperti Google Classroom ya, tetapi lebih banyak sekali menu-menunya.
Jadi nanti kalian di sana itu bisa langsung melihat PPT, bisa melihat video dari perkuliahan, bisa langsung mengerjakan kuis di situ, bisa mengumpulkan tugas di situ. Jadi semuanya jadi satu di e-learning Stikes. Seperti itu adik-adik. Nah, ini untuk yang metode tidak langsungnya. Jadi kalau yang metode langsung itu kan sinkronus kan tatap muka seperti ini ya, jadi langsung dua arah. Tapi kalau yang asinkronus ini tidak dibatasi waktu. Jadi misalnya Bu Martina punya studi kasus begitu ya, Bu Martina lempar hari ini, bisa nanti kita seperti forum atau chatting begitu ya. Nanti kalian bisa menganalisis kasus yang Bu Martina berikan. Nah, itu bisa kapanpun ya, pada saat kalian santai atau sedang di rumah ya, kemudian di luar jam perkuliahan masih memungkinkan. Jadi e-learning ini anggaplah sebagai media sosial untuk belajar kalian, gitu ya. Nah, untuk metode strategi perkuliahannya, jadi ada ceramah seperti ini, jadi Bu Martina menjelaskan, kemudian ada tanya jawab, lalu diskusi, lalu studi kasus atau problem based learning. Karena patofisiologi ini tentu banyak sekali kaitannya dengan kasus-kasus ya, Dedek ya. Jadi kita karena capaian pembelajaran mata kuliah kita itu menganalisis, berarti kita lebih banyak juga mengaitkan pembelajaran kita dengan studi kasus. Kemudian untuk proporsi penilaian ya sama seperti standar penilaian sebelum-sebelumnya. Jadi ada 5 penilaian untuk mata kuliah teori patofisiologi, ada keaktifan 10% ya. Keaktifan di sini mencakup kehadiran, kedisiplinan dan juga keaktifan. Kalau kehadiran ya berarti misalnya mata kuliah sinkronus ini ada kalian hadir di dalam Zoom. Lalu kedisiplinan juga tepat waktu gitu ya, kemudian keaktifan tidak hanya perkuliahan tapi juga dalam hal mengerjakan tugas ya. Kalau keaktifan ini tentu tanya jawab, diskusi dan seterusnya Bu Martina akan menilai. Kemudian untuk tugas di sini ada 4 jenis tugas adik-adik selama 1 semester. Jadi ada tugas 1 dan 2 ini sebelum UTS dan tugas 3 dan 4 ini sesudah UTS ya. Yang untuk tugas 1 ada menjawab pertanyaan materi. Jadi di sini soal-soalnya sudah ada semua adik-adik di dalam kontrak perkuliahan dan rubriknya juga sudah ada. Misalnya tugas 1 ya menjawab pertanyaan. Jadi di sini ada sekitar berapa ini ya? 9 ditambah 6, 15 pertanyaan dan masing-masing sudah ada poinnya. Jadi kalau kalian menjawab nomor 1, poinnya berapa, seperti itu tuh sudah ada semua di rubrik penilaian non-tes. Begitu. Dan untuk pengumpulannya juga sudah ditentukan ya. Kalau untuk tugas 1 misalnya ini dikumpulkan pada pertemuan ketiga. Jadi nanti dosen sudah tidak usah lagi mengingatkan, kalian sendiri yang harus mengerti, harus tahu dalam kontrak kuliahnya, tidak mengumpulkan ya sudah dilewati gitu aja ya. Karena kan ini adik-adik mahasiswa ya, bukan siswa lagi ya. Jadi sudah harus mandiri. Nanti boleh saling mengingatkan ya, komtingnya begitu ya. Ada teman-teman ada tugas nih, tugas 1 dikumpulkan pertemuan ketiga gitu ya. Seperti itu. Dan untuk media untuk pengumpulannya nanti kita menggunakan e-learning ya, Adik-adik ya, dikumpulkan di dalam e-learning. Nah, tunggu untuk sosialisasinya ya, insya Allah dalam minggu ini Adik-adik. Kemudian yang kedua ada tugas 2 menjawab pertanyaan juga. Materinya ada materi patofisiologi umum, neurologi dan kardiovaskular ya. Ini dikumpulkan pada pertemuan ke-6. Jadi tugas-tugasnya ini sudah disesuaikan dengan materinya. Untuk tugas 3 ini ada menjawab pertanyaan lagi, melingkupi materi patofisiologi gastrointestinal sampai reproduksi, dikumpulkan di pertemuan ke-9, dan untuk tugas yang terakhir, tugas 4 adalah membuat artikel review tentang satu kasus penyakit ya. Kalau yang tugas 4 ini berkelompok. Jadi kalau yang tugas 1 sampai 3 individu, tugas yang keempat ini Bu Martina belum ganti ya, tugas 4-nya adalah berkelompok. Ya, nanti kelompoknya akan Bu Martina umumkan. Begitu. Nah, untuk tugas review di sini kalian nanti mencari satu kasus penyakit yang mungkin sedang in ya.
dan harus koordinasi satu kelas supaya tidak sama satu penyakit kasusnya ya. Mungkin enggak COVID semua gitu enggak ya. Mungkin ada yang TB, ada yang diabetes mellitus gitu ya. Pokoknya penyakit-penyakit yang sedang in saat ini yang banyak sekali penderitanya mungkin ya, atau lagi harus dibahas gitu ya. Jadi ini kalian pilih satu penyakit, kemudian kalian cari literaturnya ya. Literaturnya ini bisa berupa buku atau artikel dari jurnal penelitian maupun jurnal review ya. Jadi artikel penelitian atau artikel review gitu ya. Kalau mencari jurnal kalian sudah pernah kan tentunya ya adik-adik ya. Mungkin di anatomi dulu pernah kita lakukan ya. Itu sudah lumayan lah kalian mencari literaturnya. Nanti diasah lagi di patofisiologi ini. Seperti itu. Nanti ada formatnya adik-adik bagaimana bentuk artikel reviewnya. Kemudian ada pretest post-test ya, kuis ya. Nah, ini salah satu biasanya ya kalau sudah pretest ya enggak usah post-test. Intinya satu pertemuan satu kuis. Nah, kuisnya mudah aja seperti anatomi fisiologi dulu ya. 5 sampai 10 pertanyaan multiple choice hanya untuk mengingatkan kita terkait dengan materi-materi pada pertemuan tersebut gitu ya. Jadi untuk itu kalian harus membaca ya. Lalu tes UAS ini ada 30%, 30%. Nah, ini sudah ada semua adik-adik pertanyaan-pertanyaannya ya yang harus dikerjakan selama satu semester ini, sudah ada penilaiannya juga. Nah, untuk perkuliahan patofisiologi B1 ini hari Senin jam pertama sampai jam kedua ya, dari 7.30 sampai 9.10. Untuk dosennya, jadi sebelum UTS ini lebih banyak dengan Ibu Kadek ya, Dedek ya. Kalau Bu Martina nanti materinya setelah UTS gitu. Nah, seperti itu mungkin ya. Kalau apakah ada pertanyaan terlebih dahulu adik-adik untuk kontrak perkuliahan patofisiologinya? Tidak ada? Sudah jelas semua mungkin? Sudah jelas? Sudah oke berarti ya? Oke, sudah oke untuk Bu. Baik, kalau begitu saya minta tanda tangan virtualnya ya. Ketua tingkatnya siapa, Mbak di sini? Saya Ibu. Siap, namanya? Bulan Ramadhani. Oke, saya tulisnya begini, betul ya namanya? Gak usah pakai H, Ibu. Ramadhani biasa. Oke. Seperti ini ya. NIM-nya berapa, Mbak Wulan? 220 2051. Oke. Nanti Bu Martina dikirimi tanda tangan virtualnya ya. Baik, Bu. Oke. Baik, adik-adik, itu untuk kontrak perkuliahannya. Sekarang Bu Martina sampaikan dulu untuk kelompoknya ya. Jadi kelompoknya di sini Bu Martina kemarin memilihnya acak ya, sesuai ini kayaknya sesuai urutan sesuai urutan nama di Siakat ya. Sebentar. Nah, ini muncul ya, Adik-adik. Nah, ini pembagian kelompoknya. Jadi kelompoknya ada 7, masing-masing kelompok ada 4 orang. Ya, jadi saya kira sudah cukup ideal untuk 4 orang, tidak terlalu banyak, tidak terlalu sedikit juga. Nah, ini nanti saya akan share di grup ya. Nah, sudah terlihat ya, Adik-adik ya, untuk kelompoknya ya. Oke. Sudah, Bu. Nah, ya, oke. Baik, kalau begitu kontrak perkuliahannya sudah selesai. Sekarang kita akan lanjut kepada materi yang pertama. Ya, nanti kalau semisal
Zoom-nya berhenti, adik-adik nanti kita masuk lagi ya, nanti Bu Martina share lagi untuk link-nya, karena Bu Martina tidak pakai Zoom-nya Setikes. Kalau Zoom-nya Setikes nanti masuk di room biasanya tidak bisa di-record gitu. Jadi Bu Martina pakai Zoom sendiri ya. Nah, kita langsung saja. Oh ya, saya mau menunjukkan dulu e-learning ya, sedikit tentang e-learning. Nah, mungkin kalian jangan lupa juga adik-adik untuk presensi online di Siakat ya. Sudah Bu Martina ini sudah Bu Martina apa namanya? Setting. Ya. Oke, ini dia ya adik-adik e-learning kita. Nah, sudah muncul ya. Jadi nanti kalian akan memiliki akun tersendiri untuk bisa masuk ke dalam e-learning ya. Ditunggu saja informasinya karena ini masih dalam proses pendataan. Nanti kalian akan masuk ke sini e-learning ini. Jadi e-learningnya untuk mata kuliah patofisiologi di sini sudah ada beberapa informasi ya, mulai dari topik 1 sampai topik terakhir, tapi ini Bu Martina masih baru membuat topik 1 dan 2. Jadi di sini ada kontrak perkuliahan, kalian bisa download semuanya di sini. Kalian bisa simak semuanya di sini, ada PPT, ada video, kemudian kalau ada kuis bisa diakses di sini. Jadi semua jadi satu di sini, Adik-adik. Jadi seperti itu. Ya. Baik, kalau begitu Bu Martina langsung mulai untuk materinya. Ya. Oke, yang pertama dulu pengantar ilmu patofisiologi. Ya, sudah muncul adik-adik PPT-nya ya? Sudah, Ibu. Ya, baik. Bu Martina jelaskan dulu tentang patofisiologi ya. Jadi patofisiologi itu adik-adik merupakan cabang ilmu kedokteran yang mempelajari tentang fungsi-fungsi tubuh manusia yang mengalami gangguan atau mengalami perubahan fungsi akibat penyakit gitu ya. Nah, ada istilah patofisiologi, ada istilah patologi. Kalau patologi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang penyakitnya gitu. Jadi lebih spesifik lagi ya. Kalau secara umum adalah patofisiologi. Ini mulai dari apa penyebabnya, bagaimana mekanismenya, kemudian gejala-gejala dan tanda-tandanya bagaimana, kemudian komplikasinya bagaimana, seperti itu patofisiologi. Kalau patologi ini lebih kepada ciri-ciri atau gejala-gejalanya, seperti itu. Nah, kalau kalian berkunjung ke rumah sakit, itu biasanya ada laboratorium patologi anatomi dan patologi klinis ya. Mungkin kalau sering ke rumah sakit begitu. Nah, di dalam laboratorium ini biasanya akan diperiksa beberapa sampel-sampel dari pasien yang nantinya akan membantu dokter untuk mendiagnosa penyakit. Begitu. Nah, kalau patologi anatomi ini biasanya sampel yang digunakan ini adalah sampel jaringan atau sitopatologi atau bedah ya atau dari operasi begitu ya. Kemudian akan dibuat preparat lalu diamati jaringannya. Ya, contohnya misalnya pada pembedahan penyakit kanker begitu ya akan dilihat dia sudah stadium berapa. Nah, nanti dilihat di patologi anatomi di jaringan. Sedangkan untuk patologi klinis ini biasanya sampel-sampel yang digunakan adalah berkaitan dengan cairan tubuh ya. Misalnya darah, urin, kemudian cairan tubuh yang lain ya seperti sputum begitu ya. Nah, ini di patologi klinik adik-adik. Nah, ini laboratorium patologi klinis biasanya kalau kalian uji serologi gitu ya, itu di laboratorium patologi klinis, tes PCR gitu ya, itu di laboratorium patologi klinis. Kalau laboratorium patologi anatomi tadi biasanya berkaitan dengan jaringan ya, ya biopsi jaringan, ya pengambilan jaringan yang sudah rusak begitu kemudian diamati di laboratorium. Nah, sekarang kita ke konsep sehat dan sakit ya adik-adik ya. Kalau sehat itu berarti anatomi dan fisiologinya normal gitu ya, kondisinya normal, kemudian proses yang terjadi itu normal.
Nah, kalau sakit, kondisi sakit ini berarti terjadi gangguan hemostasis. Nah, kalian dulu waktu anatomi fisiologi kan belajar tentang hemostasis ya, homeostasis, maaf. Homeostasis itu adalah kondisi yang stabil di dalam tubuh. Begitu kan? Dulu pernah kita bahas, saya ilustrasikan dulu seperti sebuah akuarium yang kapasitasnya 5 liter, katakanlah seperti itu. Ketika keluar 1 liter, maka akan masuk lagi 1 liter. Kan seperti itu ya, Bu Martina dulu pernah menjelaskan. Nah, itu kondisi homeostasis atau keseimbangan di dalam tubuh, atau kondisi stabil di dalam